Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Trena Sipta, NIM 2081830. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kebiasaan Belajar Siswa Berprestasi pada Pelajaran Matematika di Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Tanjung Jabung Timur. Terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, terdiri dari kajian teoretik dan penelitian relevan. Yang ketiga, metode penelitian, terdiri dari pendekatan dan metode penelitian, setting dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan. Yang pertama, pendahuluan. Terdapat latar belakang masalah, yaitu matematika adalah salah satu pelajaran yang wajib ada di setiap tingkatan sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas. Walaupun matematika dipelajari di setiap tingkatan sekolah, ternyata masih banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika itu sulit dan membosankan, sehingga hal tersebut membuat siswa mengalami kesulitan dalam belajar yang disebabkan karena kurangnya motivasi terhadap mata pelajaran matematika, sehingga berpengaruh pada kebiasaan belajar matematika yang kurang baik pada siswa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal peneliti yang telah dilakukan di SMP Negeri 27 Tanjung Jabung Timur, terkhusus siswa berprestasi, dapat dijaring informasi bahwa kebiasaan belajar mereka tergolong dalam kategori baik. Kebiasaan belajar yang dilakukan siswa berprestasi mengindikasikan adanya pencapaian nilai yang baik. Berdasarkan uraian di atas, menarik perhatian saya untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi mengenai kebiasaan belajar siswa berprestasi guna untuk memotivasi siswa yang lain untuk merubah kebiasaan belajar mereka menjadi lebih baik. Maka dari itu, saya mengambil penelitian berjudul Analisis Kebiasaan Belajar Siswa Berprestasi pada Pelajaran Matematika di Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Tanjung Jabung Timur. Fokus pada penelitian ini adalah siswa berprestasi SMP Negeri 27 Tanjung Jabung Timur yang mendapat juara umum 1, 2, dan 3, serta objek yang diamati adalah kebiasaan belajar pada pelajaran matematika. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kebiasaan belajar siswa berprestasi pada pelajaran matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebiasaan belajar siswa berprestasi pada pelajaran matematika. Yang kedua, tinjauan pustaka, terdiri dari kajian teoretik. Yang pertama, ada pengertian belajar. Menurut Slameto, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kebiasaan belajar. Menurut Jali, kebiasaan belajar merupakan cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Yang ketiga, faktor-faktor pendukung kebiasaan belajar. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri pribadi, antara lain aspek fisiologis dan aspek psikologis. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri pribadi, antara lain faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, pengertian siswa berprestasi. Peserta didik dituntut berhasil dalam belajarnya. Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan belajar seorang siswa. Menurut Asmara, tahun 2009, halaman 11, mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan tes angka nilai yang diberikan guru. Yang kelima, pengertian matematika. Lerner pada buku Abdurrahman tahun 2009 halaman 252 mengemukakan bahwa matematika di samping sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kuantitas. Nah, matematika adalah cara
cabang ilmu pengetahuan eksak tentang bilangan dan bahasa simbolis yang memungkinkan untuk berpikir baik secara induktif maupun secara deduktif, kalkulasi, fakta-fakta kuantitatif, masalah bentuk dan ukuran, aturan-aturan yang ketat, dan cara pandang untuk menggabungkan aturan serta hubungan yang ada. Selanjutnya, studi relevan yang pertama, Kusumawati Diana Endaha Singgih Adipe tahun 2018, berjudul Gaya Belajar Siswa Berprestasi pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 SD Negeri 03 Cibelok Pemalang. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 3 aspek gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Yang kedua, diperoleh bahwa gaya belajar siswa berprestasi dalam pembelajaran matematika di SD Negeri 03 Cibelok Pemalang adalah gaya belajar visual, yakni memiliki nilai 846. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti gaya atau kebiasaan belajar siswa berprestasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian di atas lebih terfokus kepada bentuk gaya atau kebiasaan belajar siswa berprestasi, sedangkan pada penelitian ini lebih mengkhususkan permasalahannya, yaitu bagaimana belajar siswa berprestasi. Selanjutnya, Nurul Zahrida tahun 2017 dengan judul Budaya Belajar Siswa Berprestasi di MI Khadijah tahun pelajaran 2016-2017. Skripsi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, siswa berprestasi mempunyai budaya belajar yang berbeda-beda dalam memahami pembelajaran di kelas, di antaranya auditorial dan kinestetik. Yang kedua, didapati bahwa faktor internal dan faktor eksternal mempengaruhi budaya belajar siswa berprestasi. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti budaya atau kebiasaan belajar siswa berprestasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian di atas lebih terfokus kepada faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar, sedangkan pada penelitian ini lebih mengkhususkan bagaimana kebiasaan belajar siswa berprestasi pada pelajaran matematika. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian, terdapat pendekatan dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitiannya adalah penelitian deskriptif yang akan menghasilkan data deskriptif dengan berusaha mengungkapkan kajian tentang kebiasaan belajar siswa berprestasi. Yang kedua, ada setting dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah di Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu SMP Negeri 27 Tanjung Jabung Timur yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pandanlagan, Kecamatan Gragai. Subjek penelitiannya adalah siswa berprestasi, khususnya yang mendapat juara umum 1, 2, dan 3 di SMP Negeri 27 Tanjung Jabung Timur tahun ajaran 2020-2021. Jenis dan sumber data menurut Anas Sudijono antara lain yang pertama data primer. Data primer adalah data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama. Yang kedua data sekunder, data statistik yang diperoleh atau bersumber dari data kedua. Data sekunder dalam penelitian ini adalah historis SMP Negeri 27 Tanjung Jabung Timur. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, dan selanjutnya sumber tertulis. Metode penelitian selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, teknik analisis data. Peneliti menggunakan model Miles and Haberman dalam Sugiono tahun 2020, halaman 337. Yang pertama, mengumpulkan data, mereduksi data. Yang ketiga, penyajian data. Yang keempat, memverifikasi data dan membuat kesimpulan. Selanjutnya, ada teknik pemeriksaan keabsahan pada penelitian ini. Peneliti memilih teknik triangulasi sumber lain. Triangulasi sumber berarti menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya dimintakan kesepakatan atau member check dengan beberapa sumber tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.